Masa sekelas kota pariwisata untuk membutuhkan tenaga kerja yang punya kompetensi di bidang pariwisata aja mesti rekrut dari luar daerah. Artinya pemerintah kita ini minim menyediakan pelatihan tenaga kerja. Nah itu kalau ekstrimnya ngomongnya gitu ya, kalau ekstrim ya. Enggak, artinya kan nanya nih, Iya. kenapa harus keluar negeri? Apakah di Batam sendiri atau di Kepri sendiri udah nggak ada lagi yang menarik? Pak Bro, jadi kan sekarang ini COVID udah nggak ada. Golden Malaysia, Singapura yang dibuka. Berarti teman-teman pelaku pariwisata udah merdeka dan secara Ya merdeka. Merdeka jualan ke luar negeri lah. kok jualan ke luar negeri? Kenapa harus keluar negeri? Apa mungkin karena wisata di sini kurang menarik? Oh ya, karena tadi sudah ada 2 tahun lebih, udah bosan di luar. Karena kan dulu kan ada sebuah hashtag di Indonesia aja. Sekarang Indonesia aja. Ya sekarang keluar gitu. Gitu. Kita banyak yang keluar. Nah, Berarti yang luar banyak yang masuk juga dong harusnya. iya, betul. Nah, kalau dari data mungkin bisa lihat nanti di data BPS banyak. Itu rata-rata kalau dihitung sampai 2022 ya, itu ya average sekitar 500 sampai 400 ribuan ya. Untuk Batam ya. WP pun angka 500-an gitu. 500.000 Ya, aja bulan April dibuka sampai sekarang. Menurut Pak Bro, jumlahnya itu lebih banyak sebelum COVID atau setelah COVID? Bagaimana segitu jauh? Pas memang sebelum COVID itu kita 2019 ya. Itu hitung Januari sampai Desember 2019 itu kita di angka 2,8 juta. Jauh banget karena memang dulu banyak kemudahan. dulu banyak kemudahan. Ya. Artinya setelah COVID ini banyak kesusahan. Banyak hal-hal yang menyulitkan gitu maksudnya. Ya maksudnya gini, setiap orang itu mungkin dari luar negeri pengen juga liburan, tetapi kan mereka sekarang udah berubah nih, berhitung-hitung dengan costing, dengan angka-angka berapa sih biayanya. Nah apalagi udah tahu kan bahwa harga tiket ferry kita tuh udah mahal banget. Itu sekarang terbaru udah 880.000. Nah gini Pak Bro, bicara soal harga tiket, sekarang udah 880, dulu berapa? Ya, dulu kalau bahasa luar negeri ya, itu mereka Singapura itu $38. Tapi terus ada program namanya hot deal jadi $24. Anggap aja 350 lah. 300.000. Kalau sekarang 800 Lah 880. Ada faktor lain nggak selain harga tiket? Oke, gini ya. Faktornya ada banyak, ada 2, costingnya besar, tambah lagi ada VOA tadi, visa on arrival. Jadi maksudnya gini, orang di luar 9 negara ASEAN. 9 negara ASEAN. Iya, 9 negara ASEAN itu tahu ya, ASEAN itu dia bebas visa. Masuk saja bayar tiket saja. Tapi di luar negara itu mereka harus bayar namanya visa on arrival, visa saat kedatangan. Nambah lagi 15.000. Jadi kalau dia misalnya dari Korea misalnya, saya kan selalu masuk, tamu Korea udah mulai masuk. Itu mereka selain beli tiket 80.000, dia harus beli lagi, bayar lagi VOA 15.000. Tapi itu sebelum COVID nggak ada. Kita sampai 169 negara waktu itu. Oh dulu 169 negara. Sekarang alhamdulillah 9 negara. Kita bikin kebijakan adanya VOA. Mungkin kita menyulitkan wisatawan untuk masuk ke negara kita. Ini pertanyaannya makin berat. Maksudnya sebenarnya gini, berat untuk yang mendengar nanti. Berat yang mendengar. Kalau saya kan jawab aja apa yang saya tahu. Berat untuk yang mengambil kebijakan ya. Maksudnya gini. Pertimbangan yang mengambil kebijakan itu apa? Jadi gini. Biasa dulu itu kenapa dihapuskan yang 169 negara? Kenapa? Untuk menseleksi, memperketat penyebaran COVID. Jadi kita buat waktu itu memang diseleksi segala macam. Jadi tidak mudah. Kita memperketat ada terima. Oke, berarti memang sengaja artinya biar memperketat supaya penyebaran COVID-nya bisa diatasi. Terus setelah COVID, memang harus. Nah, itu mungkin lupa kali. Mungkin sibuk. Nah, saya sempat ada pendebatan terkait hal ini. Mohon maaf itu Pak Menteri, mungkin teman-teman desa. Jadi waktu itu saya masih ingat Pak Menteri datang itu. Pak Sandiaga Uno datang ke Batam, nggak salah 2-3 minggu lalu ya, bulan-bulan
Januari atau awal Januari, itu nggak salah cerita tentang bahwa akan mempermudah proses untuk visa. Kok mempermudah? Harusnya dihapuskan. Dihapus, bukan dipermudah prosesnya, tapi harus dihapuskan. Ini sekalian curhat juga teman-teman, misalnya yang ada yang traveler semua. Maksudnya Pak, maksud Pak Menteri dipermudah tuh apa maksudnya? Maksudnya kalau bisa tuh bisa melalui pakai aplikasi. Jadi nggak lagi datang, jadi langsung bisa bayar langsung pakai aplikasi TikTok. Itu lagi contohnya. Kita harapnya dihapus Itu. Saya itu saya juga sempat saya komentar kepada staf beliau. apa tanggapan? Ya mungkin katanya untuk pendapatan negara gitu. Tapi 500.000 logikanya gitu. Bukankah dengan adanya VOA kayak begitu justru malah ya makin sulit orang untuk masuk gitu? ya itu tadi, kalau memang acuannya penerimaan negara pasti. Tapi kan harus diingat juga, kalau karena kita perketat akhirnya yang masuk kan sedikit. Ya, dapatnya berapa sih? Tapi kalau misalnya itu dibebaskan ke ribuan, mungkin jutaan masuk. Berarti kalau itu jumlah transaksinya kan lebih banyak. Itu betul sih, orang ini kadang-kadang kalau mau berwisata mau libur mereka kan butuh kenyamanan, butuh kayak kebebasan lah gitu. Jadi apa sampai ini apa-apa dibuat susah gitu kan jadi malas ngapain sih? Nah, saya mau bilang juga nih sama teman-teman yang hobi perjalanan, traveler semua, kami mohon maaf juga bahwa dulu kan murah ya, jalan kemana-mana enak, mau ke luar negeri di Batam ini murah. Sekarang agak susah, kesannya tuh wah travel jualnya Ya mahal. Ini perlu dikasih pemahaman. ya. Para pecinta liburan nih. Iya. Tapi mereka menganggap seakan-akan travel agent mengambil kesempatan untuk berjualan mahal. Tapi itu diketahui Pelaku pariwisata khususnya di Biro Perjalanan Wisata itu ngambilnya murah banget. Murah banget. Malah semakin jadi permasalahannya gini loh. Dengan harga tiket tinggi, harga semua tinggi, segala macam tinggi, bukan berarti pendapatan kami tinggi, pendapatan kami malah berkurang. Ya. Karena kami menyesuaikan itu kan. Karena kebutuhan akomodasi. Iya. Jadi Aku mengajak. Nah kebetulan aku ini kan juga iya. ada kerjasama lah sama beberapa travel agent di Batam khususnya. Ya, misalnya kalau mereka tuh kadang minta aku desain flyer background atau kayak bikinin video promosi paket tour mereka. Sekarang ini yang mereka request sepatu itu rata-rata paket ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Turki, Thailand, dan lain sebagainya. Gak ada lagi yang request ke aku itu yang paket one day tour going, one day tour Batam. Gak ada. Apakah di Batam sendiri atau di Kepri sendiri udah gak ada lagi yang menarik? Ya itu tadi pertanyaannya menarik. Sama juga nih, mungkin kami itu lebih menilai bahwa untuk menghidupi dapur, menghidupi karyawan, untuk bisa bertahan saja, hal yang paling menjanjikan saat ini adalah menjual paket ke luar negeri. Why? Karena satu, pertama regulasi di luar tuh lebih mudah. Karena tadi yang dibilang dia nggak ada VOA dan lain-lain, kita ngobrol sama Kementerian Malaysia, mereka tuh emang serius, promosi mereka bagus. Jadi negara mereka memang serius dalam menjemput wisatawan masuk ke negara. Jadi banyak sekali promosi. Dan mereka banyak banget loh promosi memang. Jadi mereka memberikan sebuah keyakinan kepada kita nyaman. Habis lebaran ini, puasa ini, saya sama Kementerian Pariwisata Malaysia, sama Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membawa teman-teman UMKM dari sini untuk berjualan di Johor Bahru. Kita buat namanya rumah terbuka. Kita buat bazar open house. Why? Pak Prabowo kan tadi bilang lebih banyak wisatawan Indonesia ke luar negeri ketimbang wisatawan luar negeri yang masuk ke Indonesia pasca COVID. Ya. Barusan Pak Prabowo bilang ada kerjasama kegiatan bazar antik kan. Ya. Kenapa bikinnya di sana? Kenapa gak bikinnya di Indonesia? Oke, ya ini yang mau saya sampaikan. Ini pertanyaan menarik sekali. Karena kan kita sudah tahu nih, kita punya potensi UMKM yang banyak banget. Dia berjualan sini rame. Saya justru memfasilitasi.
supaya dia bisa berpromosi ke sana. UMKM kita naik kelas. Naik kelas. Jadi produk-produk kita terbaik ini kita pasarkan di sana, kita tawarkan di sana, biar mereka punya segmen baru. Dan nanti orang-orang di sana yang merindukan dengan produk ini, mereka akan datang ke sini. Nanti kita akan buat lagi 3 bulan, kita akan datangkan mereka kembali ke sini. Oh, berarti ini zakat kan kayak semacam ibarat kata kayak Berbalas pantun, berbalas kunjungan. Yes. Ini Malaysia dulu nih, ya. Nanti 3 bulan lagi di Kepri. Apakah kuliner aja yang dijual di sana? Aircraft juga ada. Ada fasilitas yang dikasih ke mereka? Nah ini menarik, mereka tidak bayar sewa. Jadi kita ada buat stand 20 stand Indonesia. Oke, dan itu gratis. Gratis. Ya, kalau sewa mahal juga ya. Sewa mahal dong. Keren ya, gratis sih. Itu 3 negara. 3 negara. Malaysia, Singapura. Ada juga nanti dari Korea, ada masa-masa Korea juga di sana. Berarti ini nggak cuman ya ada banyak, karena kan di sana juga banyak. Jadi di negara tetangga itu banyak banget orang-orang dari negara-negara asing itu mempunyai usaha di sana. Jadi kalau UMKM itu kita ajarin mereka naik kelas. menarik sih ya. Tapi itu begini ya. Ya kita akan coba begini. Ini pertama kali. Ini pertama kali. Dan rencana kan 3 bulan sekali ya. Ya kita akan buat 3 bulan sekali. Jadi makanya kita lihat Animo. Kemarin sudah kita meeting bareng sama UMKM. Mereka antusias banget. Tapi kita harus test full. Kita pastikan memang kualitasnya ini menarik. Ada contoh, ada yang pempek tuh. Pempek itu dia dikemas gitu ya. Kita tesnya menarik. Packagingnya bagus. Ada yang nanti masak, ada yang dibungkus. Jadi gini Pak Bro. Segmen terakhir. Ya. Dulu waktu COVID itu kan banyak terjadi PHK ataupun ya banyak hotel tutup juga kan, tahu sendiri lah. Ya. Nah sekarang kan udah mulai enak nih. Udah dibuka, border COVID udah gak ada. Berarti banyak dong lapangan pekerjaan khususnya di bidang pariwisata. Lapangan pekerjaan dibutuhkan banyak. Tapi kita kekurangan pekerjaan, kekurangan tenaga kerja. Itu kekurangan tenaga kerja gimana? Ya betul itu. Batam ini padat penduduknya. Yes. Terus pengangguran kan juga banyak. Nah saya kebetulan tadi baru koordinasi sama ketua ataupun HRMA. HRMA itu semacam asosiasi yang membawai seluruh HRD hotel di Kepri. Apa yang mereka bilang, saat ini mereka kekurangan pekerja dan sampai harus membawa pekerja dari luar daerah. Kenapa? Difasilitasi malah dikasih transport gas. Kenapa nggak di Batam? Karena orang Batam rata-rata yang sekarang yang melamar pekerja cuma mengandalkan ijazah saja tanpa skill apapun. Tapi kan di Batam banyak Pak Bro. Kenapa sekolah jurusan pariwisata? Nah itu harus dibedain tuh. Jadi kalau di akademis ya di sekolah itu rata-rata mereka tuh tidak, itu hanya mendapat sebuah jurusan ya. Tapi mereka tidak expert di bidang, contoh misalnya yang di berarti sekarang kita gagal dong. Ya. Sebenarnya gagalnya gini Pak Bro. Gimana? Batam ini kan bisa dibilang dikenal sebagai kota pariwisata. Masa sekelas kota pariwisata untuk membutuhkan tenaga kerja yang punya kompetensi di bidang pariwisata aja mesti rekrut dari luar daerah. Itu PR Mbak, PR kita Mbak. Kenapa? Jadi gini, lalu di kantor saya ini juga kita ada LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Di Kepri kita satu-satunya. Tapi tugas kita tuh hanya menguji, bukan melatih. Nah kami itu kekurangan orang yang mau diuji. Oke, itu apa hubungannya? Nah sementara kalau mereka sudah diuji sama kami, keluarlah sebuah sertifikasi yang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah itu kalau sudah punya sertifikat yang sudah punya, mereka bisa kerja dimanapun dengan sesuai dengan keahliannya. Masalahnya pencari kerja di kita di Batam ini rata-rata juga mengandalkan ijazah saja tanpa ada skill apapun. Tadi dibilang ada pariwisata, kita masih kekurangan namanya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Tapi kan di dunia pendidikan khususnya di bidang pariwisata kan juga udah diajarkan Pak Bro dasar-dasar yang berhubungan sama pariwisata. Harusnya tamat sekolah udah bisa kerja tuh. Agak sulit karena yang dia ajarin itu kan semua secara teorinya. Kan ada praktek. Prakteknya itu kan tidak semua tempat yang mereka lakukan itu mendapat pelatihan. Mereka datang hanya mengikuti saja. Artinya gini, artinya mungkin lebih kalau sekolah kan mungkin dia umum. Ya dipelajari. Ya. Berarti perlu adanya pelatihan khusus yang lebih spesifik. Ya. Artinya gini Pak Boy, artinya gini. Mohon maaf ya.
Dengan permintaan kerja di bidang pariwisata yang pada akhirnya kita nggak ada, dan kekurangan pihak hotel sedikit dari luar. Artinya pemerintah kita ini minim menyediakan pelatihan kerja. Nah itu kalau ekstrimnya ngomongnya gitu ya, kalau ekstrim ya. Enggak, artinya kan hanya nih. Iya, itu deh. Agak takut saya kalau ngomong gini. Tapi memang betul. Mau diakuin atau tidak, memang saat ini tuh belum banyak LPK yang ada di kita. Harusnya saya sih menyarankan ini tidak untuk kritik ya, tapi karena kan banyak kesibukan gitu. Seharusnya perbanyak itu. Karena kita kota wisata banyak loh, jadi banyak. Silakan ini boleh dicek sama teman-teman dari hotel dari mana, bahwa mereka tuh agak kesulitan dan banyak merekrut dari luar daerah. Nah maksudnya ini tidak berlaku hanya di pariwisata. Pencari kerja di Batam ini tuh ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu mungkin, termasuk juga industri yang lain sama. Kita masih kekurangan lembaga pelatihan. Nah untuk lembaga pelatihan itu biasanya itu menjadi tanggung jawab siapa sih Pak? Nah susah ya, saya tanggung jawab bersama lah, tanggung jawab bersama. Tapi mungkin di Snaker harus lebih banyak membuat gitu, karena saya yakin harusnya gini, kalau lembaga pelatihan kerja kan nggak semua orang yang juga punya uang itu ikut pelatihan kan biasanya kan lebih ditanggung pemerintah loh itu. Biasanya tanggung pemerintah, murah segala macam. Berarti secara nggak langsung mungkin lembaga pelatihan masih minim. Masih minim. Kalaupun ada pelatihan itu biasanya di mana? Ya tertentu aja gitu. Sayang ini sayang. Tapi aku sangat menyayangkan sih, maksudnya ya Pak Pro bilang tadi, ketika orang-orang hotel butuh kerja malah mereka rekrutnya dari luar, karena di Batam sendiri masih kekurangan tenaga yang berkompetensi di bidangnya. Tapi itulah yang terjadi, terlalu banyak PR lah yang kita juga terlalu membebani pemerintah juga. Saya agak risih juga. Ya kita harap oban lah, cuma kan ya harapan kita semua ke depannya ada perubahan perkembangan yang lebih baik dari sekarang. Betul. Oke Pak Bro, makasih banyak nih, baterai aku udah lobet. Oke sip, sampai jumpa lagi di yang next episode omong-omong kosong. Oke siap.